Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara sekalian, semoga kita semua pernah mengalami menjadi orang kaya dan juga orang miskin, sehingga bisa tahu rasanya orang kaya dan tahu rasanya orang miskin. Kaya tidak ada batasnya, kalau miskin itu ada batasannya. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya 9 bahan pokok, tidak punya, pokoknya tidak punya. Kalau kaya itu punya. Orang kaya dalam perumpamaan Yesus, saya pikir positif. Dia hasil kerja payah, susah payah yang sekian tahun menjadi modal dan dia sekarang menikmatinya. Sah toh? Sah. Saya kalau bisa lebih kaya daripada orang kaya itu, bisa menikmati kehidupan. Lazarus mau bilang nasibnya begitu, itu kalau ada nasib. Kenapa dia tidak punya modal hidup sehingga hidupnya menderita?
Itu persoalannya Lazarus. Dan si kaya tidak berbagi dengan Lazarus, menurut saya ya sah saja. Engko nek ana gogrokan kon mangan, kirik tekon dilati borok ya bener to ben mari. Aku lho nek korengen tak goleke kirik nyorek muten koreng kowe. Sah juga. Hanya disitulah letak persoalan yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Anda tidak berbuat apa-apa terhadap si miskin itu, si Lazarus itu juga tidak apa-apa. Hanya persoalannya kamu tidak berbuat kasih. Sehingga betullah kata orang Jawa, wong kari ngunduh tandurane dewi-dewi. Ngendi ana wong nandur gedang pengen panen gethuk gedang dan seterusnya. Nah, itulah. Dengan kata lain juga si kaya pengharapannya sudah terpenuhi di dunia ini, maka dia tidak punya pengharapan lain. Sementara si Lazarus ada pengharapan yang dia harapkan dalam kehidupan, sehingga mungkin dia selalu berdoa. Jadi penentu masuk ke tempat Abraham atau tidak itu bukan soal kaya atau miskin, tetapi adalah cara hidup yang dia jalani. Sekarang bayangkan orang miskin seperti saya, esok misa, bar misa copet ngebis-bis, kira-kira mati masuk surga enggak ya? Nah, ya surganya para copet ya toh. Nah gitu loh. Jadi maka saya mengatakan bukan soal kaya atau miskin penentunya, tetapi bagaimanakah kita hidup, bagaimanakah cara hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan karena pengharapannya sudah terpenuhi di dunia ini, maka itulah yang dia peroleh, si kaya. Begitu sebaliknya Lazarus tidak berusaha merebut apa yang menjadi kekayaan si kaya, tidak merebut makanan si kaya, tetapi berharap bahwa si kaya ada belas kasih. Kita mohon supaya dengan masa prapaskah kita tidak bicara kaya miskin lagi, tetapi ada cara hidup kita dimampukan untuk berbagi, mungkin dari kekurangan kita sendiri kita menyisihkan sebagian untuk saudara kita yang membutuhkan. Dan dengan cara hidup bersama, saling membantu, dan atas dasar kasih, kita diharapkan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, dengan berdoa, dengan selalu mohon pengharapan untuk dapat setia mengikuti Yesus Kristus dan tinggal bersama Dia. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa.